Silakan dimulai. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali Warahmatullahi di taala wabarakatuh. ya semangat sekali nih dengan Bapak siapa tadi yang menyambut salam saya. Masih puasa, Bapak? Halo, masih kedengarkah suara saya? Masih Masih terdengar, kedengar. Bu? Lanjut, Bisa dengar lanjut. ya? Lanjut ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan bergabung bersama kami tentunya di acara webinar yang alhamdulillah pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Meskipun suasana pagi ini kalau di daerah saya mendung, ada angin sepoi-sepoi, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan niat kita untuk belajar bersama tentunya. Dan sebelumnya, sebelum acara ini dimulai, izinkanlah saya sebagai moderator Fitriana Megawati dari SDN Cemberingin 2, Kecamatan Propo, untuk memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Izinkan saya menyapa kembali Pak Sahrul Bahri. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Eh, saya lihat dari track record sampean, kebetulan Bapak beberapa tahun yang lalu pernah menjadi kepala sekolah di sekolah saya. Namun kita belum pernah berjumpa ya Bapak ya. Iya, mantan Ya itu ya. Bapak Ibu, mantan. Bapak pindah, saya masuk. Jadi Iya, belum benar. pernah ketemu. Gak apa ya Pak ya. Bapak alumni saya masih mengabdi di sana. Namun Bapak Ibu, sebelum Bapak Sahrul memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita, izinkanlah saya untuk membacakan beberapa pengalaman kerja, program, dan juga karya inovatif dari beliau. Pemateri kita pada pagi hari ini adalah Bapak Sarul Bahri yang saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN Kanginan 1 Pamekasan. Pengalaman beliau banyak sekali tentunya, mungkin Bapak Ibu sudah banyak tahu, namun tidak ada salahnya saya mengulas kembali nih. Bapak Sahrul pernah menjadi sebagai guru SD Negeri Lesong Daya 2, Kecamatan Batu Mermar pada tahun 1988 hingga 1991. Kemudian beliau kembali menjabat sebagai guru di SDN Negeri Toker 1, Kecamatan Propo pada tahun 1991 sampai 2017. Kemudian kembali lagi melanglang buana sebagai kepala sekolah negeri Cemberingin 2, Kecamatan Propo pada tahun 2017 hingga 2020. Yang alhamdulillah pada saat itu saya dengar secara langsung track record beliau memimpin sekolah kami dengan sangat baik dan beberapa prestasi diraih oleh sekolah kami. Terima kasih Bapak Sahrul. Dan yang terakhir Bapak Sahrul yang sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Kanginan 1, Kecamatan Pamekasan. Beliau program penggeraknya pengajar praktek guru penggerak Angkatan 5, Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 3, dan juga pendekar jurus Atmokomuter. Wah, banyak sekali Bapak. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Sahrul. Saya jadi malu nih Pak, masih muda tapi kurang pengalaman kalah dengan Bapak ya. Semangat, semangat. Semangat ya, semangat belajar Bapak. Karya inovatifnya juga Bapak Sahrul ini tentunya sangat banyak. Di antaranya adalah Apel Kansa Berduri, aplikasi pembelajaran SD Negeri Kanginan 1 berbasis digital, unggul dan mandiri. Kemudian ada Lidi Kansa Berduri, literasi digital SD Negeri Kanginan 1 berbasis digital, unggul dan mandiri. Buku digital Lidikan Berduri dan Library Sahrul Bahri. Kemudian ada gerakan bebas sampah dan bebas tempat sampah. Nah, ini menarik Bapak. Yang terakhir, mudah-mudahan nanti di sesi terakhir Bapak menjelaskan kepada kami sedikit saja Bapak tentang gerakan bebas sampah dan bebas tempat sampah. Nah, ini bagaimana caranya? Mungkin nanti bisa diulas sedikit ke Ibu Embu Pak Sahrul ya.
sebagai Oke, motivasi oke. kami nanti Bapak. Soalnya bagaimana bisa sekolah tanpa sampah dan tempat sampah, nggak apa-apa ya Bapak ya. Oke, Dan siap. mungkin Bapak Ibu sudah ada yang punya karya beliau, sudah ada yang menyeleksi mungkin, di antaranya anak pintar baca 1 sampai 2 dan juga anak pintar tulis jilid 1 sampai 2. Nah, ini mudah-mudahan di pagi yang eh, senyap ini Bapak Sarul memberikan banyak motivasi tentunya bagi kami, bagi saya dan juga teman-teman guru yang lain yang mungkin masih sedikit Bapak ilmunya dan sedikit pengalamannya. Kami ingin pencerahan dari Bapak, ya Pak ya. Dan juga moto Bapak Sahrul Bahri, yaitu bekerja tanpa berharap, dipuji, dan bekerja tanpa berharap prestasi. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Sahrul. Oke, terima kasih, terima kasih. Bagaimana? Apakah sudah bisa dimulai, Bapak Ibu? Apakah sudah mulai berkumpul atau mungkin masih ada yang belum bergabung ini? Lanjut saja. Itu saja ya. Ya. Ya, ya. Terima kasih. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Sahrul untuk memberikan materinya pada pagi hari ini. Monggo Bapak. Oke, terima kasih Ibu Fitriana Megawati yang beliau adalah guru SD Negeri Cemperingin 2, sekolah yang saya tinggalkan karena proses bergeser ke Kecamatan Pamekasan, ya tepatnya di SD Negeri Kanginan 1. Semoga apa yang telah saya lakukan di SD Negeri Cemperingin 2 itu bisa berlanjut ya, meskipun sudah beda nahkoda, tetapi itu kembali kepada komitmen dari teman-teman di SD Negeri Cemperingin 2. Saya berharap tetap semangat menjadi teamwork yang solid, karena prestasi dan inovasi itu tidak mengenal tempat. Dimanapun kita berada, ibarat berlian, berlian itu tetap berharga dimanapun adanya, tetap dicari orang. Seperti itu. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat pagi. Tetap semangat di hari ke-29 di bulan puasa Ramadan ini. Kita masih dapat bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat dan ceria. Tetap semangat di akhir-akhir melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan ini. Saya masih mendapat kesempatan melalui Klik Siber yang penggeraknya adalah Bapak Muhammad Nasirullah untuk berbagi praktek baik tentang pembuatan buku cerita digital. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya mulai mungkin ada sedikit yang perlu saya sampaikan. Eh, Sekarang ini usia saya sudah 56 tahun, 4 tahun lagi saya akan purna. Tetapi 4 tahun itu bagi saya masih lama Bapak Ibu, masih lama. Masih banyak yang bisa saya lakukan dan bisa saya perbuat untuk pengembangan diri saya dan juga pengembangan sekolah saya SD Negeri Kanginan 1. Saya berharap kepada Bapak dan Ibu yang jauh mungkin lebih muda dari saya untuk ikut termotivasi bahwa saya mendekati purna, tapi saya tetap akan selalu update, terutama dalam hal-hal digital ataupun yang berkaitan dengan IT. Saya bukan orang IT, tapi saya senang utak-atik, dan karya-karya yang saya lakukan, inovasi yang saya lakukan, itu dalam rangka ikhtiar mengembangkan diri saya, mengembangkan sekolah saya, dan yang terpenting adalah menginspirasi dan memotivasi sekolah dan Bapak dan Ibu guru yang lain. Pesan saya Bapak dan Ibu, senyampang kita masih diberikan nikmat untuk berkreasi, berinovasi, mari kita manfaatkan. Karena kalau nikmat itu dicabut Bapak dan Ibu, katanya orang yang mature, kita tunggu, dumeng ya, disuruh ke barat ke timur, disuruh berjalan berhenti. Nah, makanya senyampang
nikmat untuk berpikir, berkreasi, dan berinovasi itu diberikan kepada kita, mari kita manfaatkan. Kemudian sebelum saya memulai masuk ke materi ini, ada sedikit motivasi. Jika Bapak dan Ibu saya ibaratkan adalah botol kosong atau botol yang berisi tapi sedikit. Kemudian ketika ada botol lain yang penuh berisi air mau mengisi botol yang kosong, maka Bapak dan Ibu jangan pernah bergeser, jangan pernah menutup diri, apalagi naik. Ya, jadi ketika ada yang mau menuangkan air ke botol, Bapak dan Ibu silakan membuka diri. Kalaupun botol itu ada isinya, kosongkan. Sehingga nanti kita akan diisi air oleh botol yang lain, sehingga kita akan menjadi penuh. Dan yang terpenting adalah jangan sampai naik Bapak dan Ibu. Botol kosong tapi masih naik. Itu adalah gambaran dari orang yang sombong. Sombong itu dekat dengan jurang kehancuran. Jadi untuk mengikuti kegiatan ini Bapak dan Ibu, mari kita buka hati, kita buka pikiran untuk menyiapkan diri, mendapatkan transfer sedikit dari kegiatan berbagi praktik baik yang saya lakukan dalam kegiatan ini. Baik Bapak dan Ibu, saya akan menampilkan dulu. Pak Sahrul sepertinya tidak ada pergerakan nih. Apakah Pak Sahrul terpental ya? Enggak, mungkin enggak tahu Pak Ji. Tunggu aja ntar lagi Pak Ji. Oh ya, Mungkin delay ya, Pak Sahrul. I- iya kayaknya. oh terpental itu berarti ya. Ya biar masuk lagi Pak, ntar lagi. Ya, Kembali bergabung. Saya ingin menyapa bapak-bapak dan ibu sekalian yang hadir. Bagaimana tadi sahurnya Bapak? Apakah masih semangat di detik-detik terakhir menjelang Lebaran? luar biasa. Biasanya Masih semangat untuk ya, sahur. semangatnya. Alhamdulillah. Enggak takutnya Pak sahur sekoni sadeur lemes Bapak. Bila lemes materi tak cepat serap Bapak. Tinggal Iya. 1 hari ya. Insya Halo, Allah halo. tinggal 1 hari. Masuk Pak ya? Ya, Masuk masuk Pak, Pak lanjut Sahrul. Pak. Wah, Insya Allah. Biasa gangguan Pak Alhamdulillah. Sero sabar Pak saannya. Oke, Silakan Pak Bapak Sahrul. dan Ibu, saya lanjutkan. Saya akan share screen di sini. Mohon izin kepada moderator ya. Kelihatan Bapak Ibu ya? Halo, Halo ya Pak. kelihatan lah ya? Kelihatan, kelihatan ya Pak. Oke, saya lanjut Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, saya ini orangnya senang utak-atik. Ketika ada melihat punya orang, saya terinspirasi untuk mempelajari. Saya orangnya orang penasaran. Di antaranya yang menginspirasi saya adalah membuat buku literasi digital karena ini sekarang sudah eranya digital Bapak dan Ibu, meskipun banyak pertentangan bahwa aplikasi akan disederhanakan dan sebagainya, saya tidak berpikir itu. Yang penting saya berbuat dulu, berbuat, menghasilkan karya, menghasilkan inovasi untuk anak-anak dan sekolah saya, seperti itu. Bapak dan Ibu, ini salah satu inovasi yang telah saya lakukan, yaitu membuat rak buku digital Bapak dan Ibu.
Nah, di sini inovasi yang telah saya lakukan terakhir adalah membuat buku cerita menggunakan AI yang sampai saat ini sudah berkumpul 46 buku cerita digital karya kepala sekolah, karya guru, dan karya siswa, Bapak dan Ibu. Kenapa saya sebagai kepala sekolah harus memulai, Bapak dan Ibu, memulai membuat karya dulu, kemudian saya ajak beberapa teman guru yang potensi, yang bisa saya ajak lebih awal, kemudian baru ke siswa, Bapak dan Ibu. Contoh buku yang telah dibuat oleh siswa, saya buka ya salah satu. Ini adalah contoh buku digital, Bapak dan Ibu. Karya siswa ya, ini adalah karya Ananda Alika kelas 5B ya, dengan judul, ya ini contoh bukunya Bapak dan Ibu. Ya. Ini merupakan kebanggaan bagi siswa, bagi orang tua, dan tentunya juga bagi sekolah. Karena di sini kami mencantumkan juga identitas penulisnya, Bapak dan Ibu. Identitas penulisnya. Kemudian saya juga memberikan lagu custom ya, custom dari SD Kangenan 1, sehingga itu menjadi penciri bahwa itu adalah karya dari SD Negeri Kangenan 1. Bapak dan Ibu, buku-buku yang tampil di rak buku digital ini sudah multi aplikasi, Bapak dan Ibu. Sudah saya jadikan flip seperti tadi, jadi tidak hanya sekedar PDF, sudah ada suara ketika membuka, kemudian ada musik, sehingga anak-anak nanti akan semakin semangat untuk membaca ya, baca buku sambil ngangguk-ngangguk, ikut nyanyi, dengerin musiknya. Nah, dari buku-buku ini Bapak dan Ibu, ada satu pembelajaran yang bisa saya ambil dan saya sampaikan ke semua orang itu, bahwa untuk menjadi penulis itu tidak harus pintar Bapak dan Ibu, tidak harus hebat, tetapi yang terpenting adalah satu, modalnya adalah mau. Bisa atau tidak itu belakangan. Karena kalau ada kemauan, orang itu pasti akan belajar. Ketika belajar, akan bertemu dengan tidak tahu dan akan mencari tahu, sehingga akhirnya menjadi bisa, Bapak dan Ibu. Dan saya buktikan bahwa siswa Kangenan 1 menghasilkan 46 karya, karya buku digital, buku cerita, dan saya masukkan dalam buku rak digital khusus karya guru dan siswa, Bapak dan Ibu. Semua ini saya lakukan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, yaitu menggunakan Canva, Bapak dan Ibu. Menggunakan Canva. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat buku cerita menggunakan AI ini. Ya, yang pertama Bapak dan Ibu, kita buka aplikasi Canva-nya ya. Aplikasi Canva ketika dibuka seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di menu yang ada itu ada bantu saya bikin gambar, kemudian ada bantu saya tulis draft pertama. Dua menu ini Bapak dan Ibu yang menjadi modal bagi kita untuk membuat buku cerita digital. Saya beri contoh dulu, saya mulai. Kita membuat tag dulu, tag ceritanya. Kita klik ya, bantu saya tulis draft pertama. Nah, tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu, tulisan ajaib ya. Kemudian kita misalnya nanti eh, mau membuat cerita tentang apa? Karena saya ada di SD, maka sasaran saya adalah anak-anak SD dan anak-anak TK PAUD yang ada di bawah. Misalnya ya, tulis saja di sini perintahnya. Buatkan ya misalnya, buatkan cerita tentang
orang mendaki gunung misalnya ya. Ya, contohnya perintahnya begini ya Pak dan Ibu. Ketika terbersit di pikiran kita, oh saya mau membuat cerita anak tentang pendakian gunung misalnya. Tulis saja perintahnya di situ, kemudian klik buat atau kontrol enter ya. Nah, kontrol enter kita akan memproses ya, memproses. Untuk membuat cerita ini Bapak dan Ibu apa harus di Canva? Tidak. Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang lain, misalnya Gemini yang ada di Chrome itu, kemudian ada ChatGPT dan sebagainya ya. Kita tunggu karena ini berproses. Ya, itu sudah jadi tulisannya ya. Tidak harus pinter Bapak dan Ibu. Tidak harus pinter. Yang penting ada kemauan. Wah, itu sudah hebat itu. Bayangkan kalau penulis-penulis manual mau menulis buku itu butuh waktu berbulan-bulan. Ini 15 menit, 5 menit atau 10 menit jadi Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, ini ya judulnya adalah Petualangan Mendaki Gunung Semeru, Bapak dan Ibu. Ini modal ceritanya sudah ada. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk cerita anak SD dan TK, jangan terlalu banyak halaman. Jangan terlalu banyak tulisan. Beda dengan buku-buku dulu Bapak dan Ibu, itu sampai ada 80 halaman, 40 halaman. Itu era dulu. Sekarang eranya anak-anak sekarang itu beda. Jenuh kalau misalnya terlalu banyak ya, terlalu banyak yang dibaca. Kemudian pastikan bahwa buku cerita kita itu adalah bergambar. Kenapa? Karena gambar itu yang akan menarik anak-anak untuk membaca tulisan yang ada di gambar ini. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan di sini, ada satu dua alinea di persiapan perjalanan ya. Persiapan perjalanan. Itu jadi satu halaman Bapak dan Ibu ya. Jangan panjang-panjang. Bukan pas dua alinea disatukan. Bukan. Kita ambil per alinea ya. Sederhana seperti itu. Nah, proses berikutnya Bapak dan Ibu untuk membuat gambarnya. Kita klik alinea pertama ini. Kemudian kita hantarkan ke aplikasi yang tadi itu. Nah, aplikasi yang tadi ke Canva yang di awal itu Bapak dan Ibu, bantu saya bikin gambar ya. Klik kita seperti itu. Nah, kemudian tulisan yang kita copy tadi dari teks ceritanya itu kita pastekan di sini. Kita paste ya. Kemudian ada menu di bawahnya, tambahkan gambar, kemudian cerdas dan ukuran dari gambar itu. Tambahkan gambar ini Bapak dan Ibu, itu biasanya ketika karena ini AI ini kan internasional. Kalau kita tidak menambahkan gambar, maka gambar yang dihasilkan nanti itu orang luar, orang barat, orang negro, orang bule dan sebagainya. Tetapi di sini kita bisa menambahkan gambar itu, misalnya nanti tambah gambar ini kita upload foto kita, upload foto anak kita, maka nanti wajah orang-orang yang ada di gambar itu akan menampilkan wajah yang mirip dengan kita seperti itu. Kemudian untuk cerdas, cerdas ini pilihan bentuk gambar nanti Bapak dan Ibu. Ada kreatif nanti yang bisa utak-atik ya, ada sinematik, kemudian ada sketsa dan lain sebagainya. Ini pilihan gambar ya, pilihan gambarnya. Kita praktekkan satu dulu. Kemudian ukuran gambar Bapak dan Ibu, kita akan membuat buku itu bentuknya potret ya. Potret itu berarti kita mengambil yang 916 ya, 916 misalnya seperti ini. Saya klik seperti itu ya. Sebelum kita buat. Berikutnya kita klik buat. Nah, itu proses. Dan ini Bapak dan Ibu, sekali klik dengan satu kalimat ini akan menghasilkan 4 gambar Bapak dan Ibu. 4 gambar. Dan di Canva ini, nah itu Bapak dan Ibu ya sudah keren ya gambarnya. Wah. Itu andaikan ditaruh foto kita
atau foto anak-anak kita itu akan wajahnya itu akan mirip-mirip dengan foto yang kita upload anak kita misalnya. Silakan nanti dipraktekkan juga ya. Ketika sudah ada gambar pilihan, maka yang dilakukan berikutnya adalah kita mendownload. Apakah mendownload semua atau mendownload salah satu misalnya. Kalau saya menyarankan di-download semua ya, di-download semua misalnya. Satu dijadikan cover, kemudian satu dijadikan isi di dalamnya. Oke, kita download yang pertama dulu. Ya, kita download. Oke, sudah masuk. Kemudian berikutnya kita masukkan ke desain dulu Pak dan Ibu ya. Kita buat desain dulu ya. Desain ini Bapak dan Ibu ukurannya karena bisa jadi Bapak dan Ibu akan mencetak, maka saya sarankan Bapak Ibu menggunakan ukuran A4 ya. Ukuran A4 di sini kita ukuran custom ya, lihat ukuran custom. Kemudian kita arahkan ke 21 dan 29,7. Oke. Awalnya ini Bapak dan Ibu kalau buku-buku itu rata-rata ukurannya adalah A5. A5 itu 14,8 dan 21. Tapi saya berpikir ini katakanlah nanti bisa jadi orang tuanya mau mencetak ya. Jadi saya menggunakan ukuran kertas yang umum. Tapi silakan terserah Bapak dan Ibu. Kemudian gambar yang saya download tadi saya masukkan ya diseret Bapak dan Ibu. Diseret seperti itu ya. Nah, diseret, diatur posisinya ya. Seret tidak apa-apa Bapak dan Ibu. Silakan. Digeser-geser sampai pas ya. Oke. Sudah jadi satu gambar Bapak Ibu ya. Berikutnya tag tag cerita yang dikopikan tadi ya kita masukkan ke gambar ini. Kita tag ya. Tag kemudian tambah sedikit tag isi, ambil yang paling kecil Bapak dan Ibu, kemudian kita pastekan ya. Kita pastekan. Kemudian kita atur besar hurufnya. Kita pilih font, kita atur ya rata kanan kiri ya. Kemudian ya nanti Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan diri. Nah, karena ini warnanya hitam dan ada gambar, maka ada yang bisa dilakukan Bapak dan Ibu adalah membuat efek agar tulisan itu ada backgroundnya atau alasnya. Ya, warnanya silakan Bapak dan Ibu, tapi warna apapun yang dipilih, tolong pilih warna yang mendekat ke putih. Nah, ke putih. Kenapa? Karena tujuan kita itu anak-anak supaya bersemangat untuk membaca. Kalau backgroundnya kayak ini, kan agak buram ya. Anak-anak jadi males. Warna hijau atau merah, yang penting diarahkan ke yang setengah putih. Meskipun tidak harus putih ya, yang penting warna-warna terang ya. Tulisannya juga saya menyarankan kalau hitam itu sudah biasa. Jadi ambil aja warna-warna tua ya, misalnya biru dan sebagainya ya. Biru seperti itu. Biar sekalian ini sanmisan full color ya. Kemudian posisinya kita atur Bapak dan Ibu. Jangan sampai merusak gambar ya. Pesan gambar itu juga kita perhitungkan ya. Oke. Di bawah di atas silakan. Tapi jangan di tengah ya, biar tidak mengganggu gambarnya. Ini sudah jadi halaman pertama. Ya, satu halaman Bapak dan Ibu. Berikutnya kita tambah saja halaman baru. Tambah halaman baru. Kemudian yang tadi kita download lagi. Kita download lagi mana gambar yang keren menurut Bapak dan Ibu. Misalnya saya pilih yang nomor 3 ya, di download. Kemudian
diseret lagi, dimasukkan ke halaman kedua. Ya, halaman kedua. Ya, tak dulu masih kode ya. Oh, ini sudah masuk. Nah, ini sudah gambar kedua untuk halaman kedua Bapak dan Ibu sudah masuk ya. Kita atur gambarnya Bapak Ibu. Nah, karena ada tulisannya, kita buang saja tulisannya, ditarik ya. Sampai tulisan itu hilang ya. Nah, keren ya Bapak Ibu. Kita sekarang mau mengisi gambar kedua. Nah, untuk gambar kedua ini Bapak Ibu tidak mulai dari awal teks seperti tadi. Kenapa? Untuk membuat buku cerita ini, font huruf dan ukuran huruf, termasuk pengaturan data kanan kiri, harus konsisten ya. Jangan yang satu open sen, kemudian yang satunya Tahoma, kemudian ukurannya yang 117, yang 120 ya. Kita ambil saja nih di copy ya, disalin, kemudian pindah ke yang halaman kedua. Ya, seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian kita ambil tag alinea kedua. Kita copy ya. Nah, kita copy di sini, masukkan di sini di blok ya. Nah, kemudian kita paste itu. Nah, kan enggak usah ngatur lagi font dan ukuran hurufnya, termasuk efeknya. Ya, termasuk efeknya. Tidak ngubah satu-satu Pak dan Ibu ya. Ini halaman ke satu, ini halaman kedua, ya seperti itu. Kemudian kita tambah halaman lagi. Nah, misalnya Bapak dan Ibu, gambarnya kurang keren Pak, saya mau buat lagi misalnya. Maka proses seperti yang pertama, kita mulai. Misalnya alinea kedua sudah ada gambar. Sekarang kita copy lagi yang alinea ketiga, ya. Alinea ketiga, kemudian masuk lagi ke ini yang buat gambar, kemudian kita pastikan ukurannya tetap ya. Oh, ukurannya berubah ya. Ganti lagi 916. Kemudian yang ini kita tetap ambil yang cerdas dulu karena ini baru pertama. Kemudian misalnya saya kasih contoh gambar Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh foto yang nanti akan merubah face dari gambar yang AI itu ada wajah foto yang saya kirim. Sambil contoh. Kita dulu. Nah, pilih file ya. Pilih file kemudian kita pilih salah satu misalnya saya mau ngambil ini ya. Ini masih masih proses. Nanti berbeda Pak dengan halaman pertama. Saya kan hanya ngasih contoh Pak dan Ibu. Bagaimana merubah wajah itu ya. Merubah wajah itu. Oke, gunakan gambar ya. Ini gambar ketiga. Kemudian kita buatkan. Nah, ya, kita buatkan seperti yang pertama tadi prosesnya. Ini masih loading. Jadi dengan gambar-gambar seperti ini kan keren Bapak dan Ibu. Masa kita masih mau melukis, masih mau download dan sebagainya. Kita gunakan AI ya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ya, ini persiapan untuk mendaki gunung ya seperti ini. Jadi wajahnya ya, wajahnya mirip dengan foto yang saya masukkan tadi seperti itu. Ya, contohnya. Tapi saya ambil yang biasa gambar yang biasa tidak ada gambar. File ini Bapak dan Ibu, ada kuota ya di pojok kanan itu 490 hari untuk 24 jam Bapak dan Ibu. Luar biasa itu banyak Bapak Ibu. Nah, banyak. Nah, ini ya. Ini adalah gambar AI biar konsisten dulu. Saya download yang ini persiapan untuk mendaki gunung.
kalimat yang muncul di alinea ketiga ya. Oke. Saya masukkan halaman ketiga. Nah, ya gambarnya masuk lagi, kita seret ya. Kemudian kita atur Bapak Ibu. Ya, fotonya. Nah, tulisannya tidak mau dipakai, misalnya buang aja. Nah, buang aja. Ya, sini ya. Seperti ini. Kemudian sama seperti tadi prosesnya kita duplikasi tulisannya, kita pindah ke bawah, kemudian kita copy alinea ketiga. Alinea ketiga tadi disalin, kemudian dimasukkan di sini Bapak dan Ibu. Ya, seperti itu ya. Terus kemudian posisinya diatur. Wah, keren ya. Sudah ada 3 halaman Bapak Ibu. Sudah 3 halaman. Judulnya kan belum dibuat, tapi di AI tadi kita sudah dibuatkan Semeru. Nah, akan mengambil gambar untuk judul. Oke, yang tadi sempat kita buat kira ya. Nah, seperti ini. Misalnya download. Ya, download. Ini saya membuat judul ya. Membuat judul berarti saya harus menambah halaman. Ya, menambah halaman baru, kemudian kita masukkan gambarnya. Ya. Masuk. Penulis Bapak Ibu, penulis dadakan ya, ini gambar orang mendaki gunung ya, luar biasa keren Bapak Ibu. Kemudian kita buatkan judul ya, buatkan judul, kita pilih template yang bagus menurut kita, kira-kira yang mana ya. Kita menggunakan yang ada Bapak dan Ibu ya. Misalnya kita mengambil ini ya, mengambil ini, ketik saja judulnya. Kita lihat dulu, kita copy ya. Petualangan mendaki Gunung Semeru. Kita copy. Ini untuk cover Bapak dan Ibu. Ya, kemudian karena ini banyak halaman, kita perkecil ya. Kemudian kita atur warnanya. Kembali seperti tadi Bapak dan Ibu. Jadi untuk cover ini adalah kunci yang menentukan orang untuk tertarik itu. Maka Bapak dan Ibu harus membuat cover itu yang keren ya, sehingga menarik orang untuk belajar ya. Oke. Kemudian kita kasih efek, misalnya diberi bayangan Bapak Ibu ya. Diberi list. Dan bayangan itu, nah warnanya warna muda, maka kita memilih warna tua ya untuk mempertegas tulisan itu ya. Oke, hitam, ungu dan lain sebagainya ya. Oke. Berikutnya Bapak dan Ibu, kita atur posisinya. Di mana ditempatkan. Ini lihat lihat gambarnya ya. Ini karena tulisannya terlalu rapat, saya kurangi kerapatannya ya, biar tidak numpuk. Seperti itu. Oke. Berikutnya di bawah ini ada collection. Silakan Bapak dan Ibu tulis nama dari penulisnya ya. Penulisnya ya. Sahrul Bahri. Tidak usah gelar Bapak dan Ibu, tidak apa-apa. Kemudian tulisan ini sama seperti tadi, dibuatkan warnanya, misalnya warna biru, kemudian kita beri bayangan, ya, diberi bayangan warna yang cerah karena tulisannya biru Bapak dan Ibu. Atau kita balik ya, seperti itu. Oke, ini contoh cover buku cerita digital yang kita buat. Kalau karya anak Bapak dan Ibu,
dirinci di situ. Biar biar karena nama sama itu banyak Pak dan Ibu, Sahrul itu banyak. Tapi kalau ditulis misalnya kelas 6A, kelas 5C dan sebagainya, karena ini adalah menjadi karya digital bagi anak-anak itu. Kemudian identitas penulis itu silakan nanti di belakang itu ditulis Pak dan Ibu, sehingga pembaca itu bisa melihat bahwa ini adalah nama orang yang menulis buku cerita ini, seperti itu. Karena walau bagaimana Bapak dan Ibu, karya itu sangat berharga dan itu menjadi kebanggaan. Ini Bapak dan Ibu ya, covernya sudah jadi, halaman pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Dan Bapak dan Ibu, seperti di awal ketika saya sarankan, buku itu jangan terlalu banyak halaman. Paling maksimal itu 15 halaman Bapak dan Ibu selesai. Lebih baik kita membuat beberapa buku cerita ya, beberapa buku cerita dengan cerita yang berbeda sehingga anak-anak tidak jenuh dengan buku cerita ini. Kalau untuk anak TK dan PAUD Bapak dan Ibu, ini kita harus berpikir juga. Anak PAUD itu bacanya kan satu-satu. Bacanya satu-satu, maka satu alinea ini bisa jadi kita pecah dua. Bisa pecah dua atau tiga dan tulisannya itu diperbesar Bapak dan Ibu karena karakter anak PAUD, anak TK itu kan masih baru mulai belajar membaca, jangan terlalu banyak. Nah, kalau ini dipecah tiga, gambarnya di mana? Itu yang tadi kan satu kali kita buat gambar, kita jadi empat gambar ya, empat gambar seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, karena eh, sekolah itu adalah kendaraan besar, baik bagi guru, kepala sekolah atau siswa, maka di buku-buku karya kepala sekolah di Kanginan, karya guru dan karya siswa itu munculkan identitas sekolahnya. Kalau ada logo, cantumkan logonya Bapak dan Ibu, karena itu juga kebanggaan sekolah. Oh ini karyanya murid Kanginan satu, oh ini Alia kelas 5A, ini kelas 5C dan sebagainya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi eh, kita tidak bisa berjalan sendiri, dikenal orang tidak bisa Pak. Pak Nasirullah, Pak Jai, itu dikenalnya guru SMA 4, guru SD Kanginan 1. Nah, karena nama lembaga itu lebih dikenal, maka kita numpleng di dalamnya. Oh ini Muhammad Jailani ini guru Kanginan 1. Oh ini Bu Dewi ini guru SMA 4. Oh ini Bu Fitri ini guru Jambringin 2. Nah itu Bapak dan Ibu. Karena kita membuat buku ini kan tidak lepas dari jabatan kita sehari-hari sebagai guru ya. Nah ini Bapak dan Ibu, jadi cover sudah jadi, ya keren ya, tidak usah melukis Bapak Ibu. Dan nanti Pak dan Ibu ketika melanglang buana mau membuat gambar itu, nanti saya berikan contoh juga menu-menu itu. Karena gambar ini, gambar yang saya pilih tadi kan saya pilih tipe yang cerdas. Di situ ada Pak dan Ibu nanti motif kartun, motif lukisan, sketsa, cat air dan sebagainya. Semua ada di situ Pak dan Ibu. Ini contoh yang saya pergunakan untuk menghasilkan gambar menggunakan Canva yang di standar itu Bapak dan Ibu. Tetapi Pak dan Ibu, kalau misalnya nanti ada cara lain, maka Bapak dan Ibu masuk dulu ya. Bapak dan Ibu, di sebelah kiri itu di aplikasi dalam pencarian Bapak dan Ibu bisa akan ajaib Bapak Ibu. Nah, ini masih Bapak dan coba dulu tadi itu taruh. Saya kopikan ini.
paragrafnya itu kopikan sama seperti tadi ya Pak dan Ibu. Bedanya jangan lupa pengaturannya ya. Pengaturannya kita pilih yang vertikal ya. Vertikal. Kemudian di media ajaib itu pilihan gayanya banyak sekali Bapak dan Ibu. Ini proses untuk menghasilkan gambarnya ya. Kalau proses menghasilkan tulisan sudah ada di yang pertama ini Bapak dan Ibu. Ada sinematik, kemudian ada neon, ada animasi, ada 3D, ya, ada gradasi, kemudian ada ceria, ya. Saya ambil contoh misalnya yang ceria, misalnya Bapak dan Ibu. Ceria, kemudian kita klik ciptakan gambar, ya. Jadi untuk menghasilkan gambar itu, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan yang ada di luar tadi pertama itu, atau Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan media ajaib yang ada di sebelah kiri. Bedanya yang di sebelah kiri itu pilihan model gambarnya itu banyak pada Ibu. Ada lukisan, ada kartun seperti itu ya. Ini seperti itu ketika ini masih loading. Saya memilih model yang ceria ya. Ini Bapak dan Ibu. Ya, saya masukkan ketika kita klik maka itu akan masuk ke gambar yang ada di sebelah kanannya. Ini bedanya Bapak dan Ibu, tanpa mendownload ya, kita tinggal klik. Itu sudah masuk gambarnya ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, sama mendaki gunung, tapi kalau gambar yang tadi yang menggunakan foto yang saya pilih itu di tipenya, di gayanya, ini kalau saya memilih gaya yang ceria, sama mendaki gunung juga ya. Kemudian kita ambil posisinya, tapi ini bentuknya kan bentuk kayak lukisan Bapak dan Ibu. Nah, keren juga ya. Ini nanti tergantung kesukaan dari anak-anak ya, kesukaan anak-anak. Jadi Bapak dan Ibu, ketika membuat buku cerita digital ini, saya dibantu oleh teman, kebetulan putranya Bapak Haji Jailani, Pak Jinasir. Beliau sukwan di sekolah saya memanfaatkan Chromebook, meskipun jurusannya tidak linier ya, bukan jurusan IT, tapi saya meminta beliau untuk mengajarkan cara membuat buku cerita digital menggunakan Chromebook yang ada. Jadi saya sebagai kepala sekolah memberi contoh dulu membuat cerita, kemudian guru juga membuat, baru kita mengajarin anak-anak untuk membuat buku cerita digital ini. Nah, Ya, sip. terima kasih support dari Ibu Rima Latifah, putranya Pak Haji Jailani. Kemudian Bapak dan Ibu, berikutnya ini bagikan ya. Kan buku cerita ini nanti tidak selesai hanya dengan udah PDF. Tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Biar menarik karena kalau hanya sekedar menggunakan PDF, konah. Sekarang eranya sudah bukan seperti itu. Kita manfaatkan IT, kita buat buku digital seperti yang saya contohkan tadi ya, seperti yang saya contohkan, sehingga akan menarik anak-anak untuk belajar membaca Bapak dan Ibu, apalagi dilengkapi dengan musiknya ya. Nanti saya mungkin kalau ada waktu hari ini atau lain waktu, bagaimana membuat buku flipbooknya ini. Ini sama Bapak dan Ibu, 5 menit. Tidak nyampe itu selesai. Yang penting modalnya adalah paketan Bapak dan Ibu. Ya, ini contoh rak digitalnya ya. Nah, ini ada 46 buku karya siswa dan guru. Silakan ini dipublikasi Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu punya anak, ponakan, cucu, berikan ini. Ketimbang hanya main HP terus, main game ya. Jadi ini menjadi alternatif ya. Alternatif. Keren-keren ini. Silakan Bapak dan Ibu buka-buka. Mungkin untuk sesi ini Bu Fitriana saya cukupkan. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab bagi teman-teman yang kurang paham. Oh ya, karena di sini ada Bu Dewi juga yang guru SMA ya. Jadi ketika membuat cerita kita sesuaikan
dengan siapa yang disasar kita. Kalau kita yang kita sasar anak-anak SMP, kayak anak-anak SMA, mari kita sesuaikan ya. Masuk gambar-gambarnya itu kalau anak SMA kan beda ya karakternya dengan anak-anak SD. Jadi yang terpenting adalah mau berbuat, mau menghasilkan karya. Pakai lama. Ketika ide sudah muncul, langsung eksekusi. Tidak usah banyak pertimbangan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Fitri. Ya, terima kasih Bapak atas ilmunya. Dan yang menarik tadi poinnya adalah saya penting berpakaian. Menarik sekali Bapak. Karena karena banyak sekali terutama saya kadang itu Pak hanya mengandalkan wifi Pak gitu. Sehingga jika mati lampu kita tuh beringsangan nyari paket dan tak nemu Pak. Nah, yang semakin nih aku tuh di paket dan Bapak. Tak Pak. Malah bisa Ya, modal. malah bisa melek IT. Ya. Ada satu Oke. penanya Bapak dari Ibu Harus Siti ada Yaumah. modal. Ya, Ibu Siti Yaumah dipersilakan Ibu untuk Ya, bertanya. oke. Silakan Ibu, bisa dimulai. Silakan. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. waktunya di pagi hari ini. Luar biasa sekali Pak Sahrul ilmunya. Terima kasih sebelumnya. Oh iya Pak, ini saya terkait dengan Oke, ukuran oke. ukuran bukunya yang tadi kan A4. Nah, untuk ukuran yang lain apakah boleh seperti itu ya? Untuk membuat cerita maksudnya ya. Nah, terus untuk pengambilan gambar, Oke. kalau misalkan kita nih kan kalau di Canva itu biasanya kan kita untuk gambar kan kita download dulu ya, unggah dulu seperti itu ya. Kalau misalkan pemilihan gambarnya itu kita ngambil dari Google, terus kita download, terus kita kopilkan lagi di gambar itu, apakah boleh seperti itu? Oke. Halo, Ibu Siti. Iya, iya, halo, tungguan ya. Yang saya dengar putus-putus Ibu, suaranya kurang ini. Apakah dengan Pak Sarul jelas Bapak? Apa terdengar jelas ataukah sama dengan saya? Ya, kendala paketan juga. Saya paham. Saya Paham ya paham. Pak ya? Ada Iya. pertanyaan lain Ibu? Silakan dilanjut Ibu Yauma. Oh iya, ini Pak lagi ya. Kalau misalkan yang tadi pakai flipbook ya, flipbook ya itu. Nah, kalau misalkan kita mau dicetak kan harusnya menggunakan PDF itu ya Pak ya? Atau bagaimana? Oke, Ya, terima kasih Bapak. oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Sarul, apakah bisa langsung ditanggapi atau kita tampung pertanyaan berikutnya? Apa bagaimana Bapak? Mungkin dijawab satu-satu sehingga nanti kalau ada yang mau bertanya bisa jadi tercover dari pertanyaan pertama, Oh kamu iya, tidak usah nanya iya, lagi gitu ya. iya, Ya. iya. Kalau begitu bisa Oke, langsung terima dijawab. kasih Nah, ah. kepada Ibu oke, Siti Yauma. terima kasih kepada moderator, moderator, terima kasih kepada Ibu Siti Yauma. Bu Siti Yauma dari mana ini? Paut Aisyah PAUD. Matahari Dari Paut Bersinar Pak. Aisyah. Waru Pak. Paut Aisyah Matahari Bersinar. Aisyah ya, oke. Bapak dan Ibu, Canva ini sudah memberikan kemudahan kita untuk melakukan banyak hal, mencari gambarnya, kemudian membuat tulisannya, itu sudah ada. AI ini Bapak dan Ibu terkait dengan hak cipta seseorang. Karena ini Bapak dan Ibu membuat gambar tadi ketika lagi untuk buat berubah Bapak dan Ibu. Jadi untuk hak cipta menggunakan AI itu aman Bapak dan Ibu. Tetapi kalau kita mengambil punya orang lain, gambar misalnya mengambil di Google, maka di situ ada etika ya. Etika penulisan buku karena
siapapun yang mengambil karya orang lain maka harus mencantumkan dari mana gambar itu diambil seperti itu. Jadi kalau menurut saya di Canva itu sudah luar biasa, tergantung bagaimana seni kita untuk mengelolanya, seni untuk mengelolanya. Yang penting kita tahu awal Bapak dan Ibu, itu nanti kita nalar dan seni dari masing-masing penulis itu beda Bapak dan Ibu. Karya Bu Yoma, karya Pak Nasir, karya saya, itu pasti beda nanti. Tidak akan sama, tergantung selera masing-masing. Oh ini warnanya terlalu mencolok, saya ganti ini gaya tulisannya kurang bagus misalnya, saya ganti misalnya seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau menurut eh, saya sarankan manfaatkan di Canva saja. Kecuali gambar itu loh untuk wajah itu loh. Untuk menampilkan wajah biar ke Indonesia, ke Indonesiaan. Jadi kalau ada foto anaknya, ada foto, masukkan di situ ya. Jadi oh ini orang kan tidak tahu itu anak kita, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian untuk dicetak, kalau dicetak Bapak dan Ibu tentunya PDF Bapak dan Ibu. Yang saya maksudkan dengan flip itu ketika kita membacanya secara online, karena akan membaca dengan seret-seret seperti yang PDF biasa itu sudah ketinggalan zaman konah. Nah, sekarang itu eranya menggunakan flip, kemudian kita bisa menyelipkan musik ya. Saya membuat Bapak dan Ibu juga menggunakan AI lagu-lagu custom tentang kangenan satu. Ya jadi namanya biar apa ya jadi ciri kepada buku itu. Ini ada logo sekolahnya, kemudian ada lagu custom tentang sekolah. Sekaligus buku ini adalah mempublish sekolah kita masing-masing. Seperti itu Bapak dan Ibu. Bagaimana Ada Ibu Siti? hmm? Apakah Ya, sudah jelas atau ada yang mau diperjelas lagi? Bagaimana Ibu? alhamdulillah sudah jelas banget Bu. Kalau bisa nanti minta nomor telepon ya Pak ya sekalian. Nah kalau misalkan Oke, kalau tidak bisa, apa-apa Bu Atau Ibu. mungkin mau langsung main-main ke SD Kanginan Ibu biar lebih boleh boleh boleh. jelas. Insya Nah, bagaimana Allah. Mas Sarul kalau Bu Siti main Bapak untuk Oke, melihat oke. karya-karya beliau yang spektakuler? Oke, nggak apa-apa. Sambil Kenapa sambil Pak? lihat-lihat ya. Namanya Bapak dan Ibu Menjalin eh, silaturahmi ya Pak ya? betul. Betul Bukan betul betul. kangenan itu hebat, bukan hebat. Cuman kami ingin menginspirasi saja. Mungkin siapa tahu ada yang berminat ya seperti itu. Ya. Ya. Saya berminat sekali Pak, soalnya sebenarnya hanya membuat semacam banner seperti itu. Untuk membuat yang buku cerita digital ini belum kayak gitu. Untuk Ya, ebook pernah, cuman buku ceritanya ini belum seperti itu. ya. Eh, modal awal itu Bapak dan Ibu, kita harus memberi contoh dulu, hasilkan karya yang bagus, kemudian kita publish ke komunitas kita. Oh, sehingga Iya, orang betul. tertarik. Baru kita ke anak-anak kita. Tidak menutup kemungkinan loh anak-anak PAUD, anak-anak TK sekarang ya yang sudah biasa dengan laptop ya gampang kok kan caranya ketika kita pandu ya dengan begini. Wah, kita kalah ke anak-anak kalau dalam hal itu ya. Oke. Boleh menambahkan Bapak? Nah, Ibu, Silakan. mungkin praktek pertama yang bisa kita lakukan adalah memberi apa pelajaran dan membimbing anak kita sendiri di rumah. Nah, sambil lalu mungkin setelah kita menyelesaikan kegiatan sehari-hari, selesai memasak atau selesai tarawih, tidak ada salahnya kita ajak anak kita untuk membuat cerita pendek digital seperti Pak Sarul tadi. Baru kemudian kita aplikasikan di sekolah di lingkup yang lebih luas. Ya Pak ya, nggak apa-apa kan Pak ya? Ya, ya, iya. Harus Iya, dimulai dari lingkup sendiri dulu. Memberi contoh. ya. Mungkin satu dua kali akan kesulitan, tapi insya Allah nanti akan lancar jika sudah menjadi pembiasaan. Ya. Ya, untuk penanya berikutnya boleh dilanjut Bapak? Silakan, silakan. Ya, eh, ada Bapak Sundus yang akan bertanya, mungkin Bapak Sundus. Siap. Ya, Terima Bapak kasih. Sundus, kok tidak ada Eh, wajahnya Bapak? siap-siap, Ibu. Terima kasih, Ibu.
Iya, silakan Bapak. Perkenalkan diri Eh, mungkin Bapak biar lebih baik, afdol. mohon maaf karena ini saya memakai punyanya istri saya perkenalkan diri, nama saya Hartono, Bapak Ibu semuanya dari situ Bondo. Eh, Dari situ Bondo. ya, Bagaimana kabarnya di sana Bapak? Apakah baik-baik saja beserta keluarga? Alhamdulillah, terima kasih Ibu, baik-baik saja semuanya di keluarga dan juga anak-anak kami di sekolah. Iya. Alhamdulillah Silakan Bapak Bapak. Ibu. eh, Hanya ada satu pertanyaan, tetapi yang membuat saya inspirasi dari Bapak Sahrul itu adalah berubah dan bertindak. Yang tadi dikatakan adalah berubah dan bertindak. Kita bisa mau berubah, tapi tidak ada tindakan, percuma gitu. Yang tadi disampaikan oleh Pak Sahrul. Saya sangat mempunyai inspirasi dari Bapak Sahrul yang sebagai narasumber yang di sini saya minta kepada admin nanti untuk video yang dari rekaman ini tolong disebar, maksudnya di share di grup. Lalu yang kedua untuk aplikasi Flip dan Flip HTML5 itu kami masih belum paham. Seandainya ada waktu, mungkin nanti akan ada. Nanti saya minta untuk memberikan eh, apa? Untuk memberikan gambaran lagi atau memberikan webinar lagi untuk kegiatan ini. Karena saya sangat tertarik, Bapak Ibu, karena kami di sekolah itu membuat cerita, yaitu cerita 5 menit itu hanya satu di sana itu adalah menulis anak-anak. Jadi anak-anak dengan kegiatan itu seakan-akan itu adalah jenuh. Jadi bahkan gurunya pun juga ikut jenuh untuk menulis membuat cerita apa yang dia inspirasi, membuat cerita ditulis. Nah, di sini saya katakan Bapak Ibu, apakah boleh kita sebagai untuk memodifikasi cerita-cerita yang sudah kita ambil dari AI itu untuk dimodifikasi dengan inspirasi anak-anak tersebut atau guru-guru yang kami lakukan, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Sahrul. Semoga sehat semuanya selalu. Ya, terima kasih Bapak. Silakan Bapak Sahrul bisa langsung ditanggapi atau bisa langsung dijawab pertanyaan dari Bapak Hartono Situbondo. Halo, Bapak Sahrul. Pak Sahrul, apakah masih bersama kami, Bapak? Bapak Sahrul. Bapak Nasir, apakah bisa minta tolong untuk Bapak Sahrul dihubungi? Apakah Ini nih masih proses kayaknya ini. proses kayaknya ya? Iya. Iya, Sekalian bisa jawab, bantu jawab untuk video link nanti akan dikirim, rekamannya akan dikirim di grup ya Pak ya. Jadi pertanyaan yang tadi itu eh, akan dikirim di grup. Untuk flipnya insya Allah besok ya. Jadi macam-macam bisa pakai flip HTML5 dan lain-lain karena macamnya banyak ya. Jadi besok insya Allah lanjutannya ya. Sambil nunggu Pak Sahrul, eh, iya. saya kira itu tadi yang ya, yang bisa bisa dijawab nanti. Bapak Hartono, bagaimana Bapak? Apakah sudah jelas Siap-siap atau Ibu. Yang belum terjawab itu untuk apa memodifikasi dengan karya siswa yang sudah ada, karya-karya orang lain dimodifikasi oleh siswa sendiri atau guru tersebut gitu. karya Ya. siswa? Untuk Iya, maksudnya modifikasi karya orang lain kita membaca lalu dimodifikasi oleh murid saya gitu atau Oh, guru-guru saya. jadi hmm, cerita yang sudah dirangkai oleh guru, apakah boleh dimodifikasi oleh anak didik atau peserta didik, Bapak? Seperti itu ya, Pak ya, Iya, iya, siap. gambarannya. Bagaimana Pak Nasir? itu Pak Sahrul ada sudah tuh. Sudah? Iya, ada.
Sahrul Mungkin ada karena cuaca pertanyaannya. hari ini kurang mendukung, jadi sinyalnya kurang lancar juga ya, Bapak Ibu ya. Ya, Saya di sini juga sinyal saya kurang bagus. Ada beberapa kalimat yang terdengar tidak kurang jelas. Jadi mohon maaf kalau saya harus menanyakan beberapa kali pertanyaan Bapak dan Ibu. Untuk Bapak Sarul, atau mungkin bisa tolong dijawab lagi Bapak Nasir. Untuk pertanyaan yang barusan, misalnya ada karya orang lain nanti sama anak-anak diedit kembali, kemudian dibuat bukunya kayak tadi itu, sebenarnya boleh. Kalau menurut saya itu taman nanti dicantumkan juga bukunya, ya, sumber bacaannya dari mana gitu. Ya. Jadi misalnya buku apa, pengarangnya siapa, penerbitnya gitu. Kayak 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 bikin karya tulis gitu, Pak. Nanti di belakang dipasang ya, mungkin ada daftar pustakanya atau sumber bacaan begitu, Bapak ya. Berarti sama dengan buku-buku lain ya Pak ya. Ya, seperti Misalnya kita ya. misalnya kita ambil sepotong dua potong, maka harus dicantumkan di bagian belakang narasumbernya dari mana saja. Ya, ya Iya, mungkin anak-anak diajari seperti itu lebih bagus. iya. Bapak Hartono, bagaimana Bapak? Siap Ibu, karena Ya, kami masih belajar gitu, hmm, tahap belajar gitu. iya. Siap, Mudah-mudahan bisa langsung amin. diaplikasikan ya Bapak ya. Siap Ibu. Iya. Untuk penanya berikutnya, bisa dilanjut ini Pak Nasir? Apa kita nunggu dulu? Ini Pak Sahrul sudah ada kok. Pak Lanjut aja. Sahrul ya, terlempar tadi saya terlempar kan lagi. rekening Menguji kesabaran Pak Sarul apa Pak? Eh, Yang penting bukan kita yang Saya melempar. tambahkan Bu Fitri ya. Iya. Yang ya terkait dengan tadi mengedit karya orang lain, mengedit karya Hmm. orang kalau sudah ada yang mudah dan itu lebih aman Pak dan Ibu. Kemudian yang kedua, yang boleh kita olah adalah buku-buku yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena buku-buku yang telah diterbitkan oleh Kemdikbud Ristek itu sudah dibeli hak ciptanya dari penulisnya. Dan di situ Pak dan Ibu silakan digunakan oleh siapapun. Cuman kembali tadi ke Pak Nasir itu karena memang ada etika ya, ada etika kepenulisan meskipun boleh karena itu sudah hak milik Kemdikbud. Tapi saya sarankan mencantumkan sumbernya. Tetapi kalau untuk membuat buku cerita digital ini, buat apa kita masih AI sudah menjawab semuanya, itu lebih aman. Terima kasih. Ya. Pak Hartono, halo? Siap Ibu. Iya. Terima kasih Pak Iya. Sarul Mudah-mudahan lebih atas jelas lagi Bapak ya. ya oke. Penanya ketiga boleh Oke, langsung dilanjut Pak Sarul ya. Ini ada silakan. rekan guru kita Bapak Jamial Hairi yang sambil menggendong putranya. Semangat Bapak berpuasa. Iya, Mungkin juga tertarik dengan tema kali ini. Mungkin putra Bapak, sangat siapa tertarik. tahu nanti dengan menonton webinar kita jadi tertarik untuk membuat karya atau buku-buku baru, ya. Silakan Bapak Jamial Hairi, perkenalkan diri sebelum melontarkan pertanyaannya. Ya, baik Ibu. Apakah suara saya terdengar ya, Bu? Jelas Bapak. Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Perkenalkan dulu, saya Jamil Hairi dari SDN Baturi, Ibu. SDN Baturi pada Mau. Dari SDN Baturi. Iya Bapak. Sebelumnya, kami sampaikan terima kasih atas waktunya. Berkaitan dengan buku cerita anak, Alhamdulillah, kemarin saya juga sempat mengikuti diklat menulis cerita anak yang diselenggarakan oleh IPP Kabupaten Wakasan, dan saya juga mencoba untuk membuat cerita anak yang jumlah halamannya itu 20 halaman. Kemudian kesulitan saya
untuk menyamakan tokohnya itu. Karena dalam sebuah cerita kan ada tokohnya kan ya. Ya, misalkan tokoh utamanya kan anak laki-laki atau siswa siswa SD seperti itu contohnya tokoh utamanya. Kemudian kesulitan saya ketika membuat gambar karena saya kebetulan pakai Canva juga, belum tahu tentang ini pakai AI untuk membuat gambar di AI. Saya itu cari di template. Saya itu mencoba misalkan karena cerita saya itu tentang di sekolah, latar tempatnya di sekolah, maka saya cari di template itu siswa seperti itu. Misalkan siswa sedang menangis, siswa sedang berlari. Eh, di situ ada perbedaan dari gambar-gambar yang saya download. Misalkan ketika siswa menangis, itu ternyata wajahnya beda dengan siswa yang sedang berlari seperti Hmm? itu. Eh, ya pertanyaan saya, apakah ada cara-cara khusus untuk apa ya, mencari gambar yang sama dengan karakter yang berbeda atau dengan apa ya Iya, maksudnya oke. dengan kegiatan yang berbeda dengan siswa yang sama maksudnya seperti itu. Mungkin pertanyaan seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Jamiel Hairi dan mungkin saya sampaikan dulu Bapak Ibu ya, udah mungkin pertanyaan dari Bapak Jamiel ini adalah pertanyaan terakhir kita di sesi pertama hari ini dan mungkin kalau masih ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu bisa dilanjutkan esok hari di sesi kedua mengingat eh, durasi kita pada pagi hari ini sudah melampaui dari ketentuan yaitu 60 menit tapi tidak apa-apa Bapak Hairi ya. Kita jawab Hmm, pertanyaan Bapak ya. untuk pertanyaan terakhir. Silakan Bapak Sahrul. Terima kasih Bapak Jamil Heri. Ini penulis ini malah saya belum pernah menulis buku itu, tapi ya tentunya sudah paham ya cara-cara nulis buku cerita. Begini Bapak dan Ibu, terutama Bapak Jamil dan yang lain, menurut saya sih nanti itu memperkuat oleh Pak Nasir, karakter dari pelaku menurut saya yang diinginkan Pak Jamil Hairi itu bisa. Yang penting di perintahnya itu jelas. Dan kalau misalnya kan itu cerita itu sudah ada rangkaian ya, paragraf 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Kalau misalnya di situ ada nama, sebut lagi namanya itu. Ani menangis, Ani berlari, kemudian dan sebagainya. Nanti kita yang penting telaten untuk mencari ya, mencari. Dan yang terpenting adalah optimis, pasti ada, pasti bisa seperti itu ya. Kemudian ini nanti diperkuat oleh Pak Nasir nanti sebagai suruhnya. Kemudian Bapak dan Ibu, menurut saya, mohon maaf Pak Jamil Hairi, teman-teman penulis jangan segan untuk mempublish karyanya ya, mempublish karyanya ya. Kenapa? Sekarang itu eranya bukan manual tapi era digital Pak Hairi. Silakan bukunya itu di-share Pak ke komunitas-komunitas itu biar orang tahu ini penulis Pamekasan, ini guru beturi seperti ini. Seperti yang saya buat punya Pak Jailani itu, yang Pak Jailani yang kemarin itu juga dapat penghargaan yang berjudul Kimoko itu. Saya publish Pak, saya buatkan flip, saya masukkan ke rak buku itu loh Pak. Kalau Hmm, kalau karya dipegang sendiri, siapa yang tahu Pak kalau kita betul. menghasilkan karya. Jadi Baik. yang terpenting adalah publikasi. Publikasi Pak. Jangan berpikir, oh nanti orang lain meniru punya saya. Sudah jangan berpikir itu Pak. Saya tidak berpikir itu. Saya ingin menginspirasi siapapun biar tertarik dan belajar seperti itu Pak yang saya inginkan. Seperti itu silakan Pak Nasir terkait dengan gambar karena beliau pakarnya di IT. Silakan Pak Nasir, terima kasih Bu Fitri. Iya. Terima kasih Bapak Sahrul atas pencerahannya. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak Eh, Jamil Hairi? ya, ya sudah Ya. jelas. Ya, alhamdulillah. Karena saya juga tertarik untuk mengikuti webinar ini karena ada embel-embel digitalnya itu, Bu. Ya, dan waktu saya kemarin waktu saya diklat itu
cuman judulnya menulis cerita anak seperti itu kan. Kalau sekarang kan menulis cerita digital. Jadi ada pengembangan dari yang manual ke yang digital seperti itu. Mungkin kalau digital ini kan lebih mudah untuk publikasinya. Seperti itu. Ya Bu, terima kasih sudah Ya. ya sudah. Ya, terima kasih Bapak Akhiri. Semoga hari ini Sama-sama. puasanya berjalan dengan lancar, Bapak. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara webinar ini ditutup, ada sepatah dua patah kata dari Bapak Nasirullah yang akan disampaikan oleh beliau, sedikit saja untuk menutup rangkaian acara pada pagi hari ini. Silakan Bapak Nasir. Ya, terima kasih Bu. Bapak Ibu, sekedar pengumuman saja. Jadi untuk pelatihan ini kan ada 2 hari, yang 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 online Bapak Ibu ya. Jadi yang hari ini sama besok. Ya, jadi untuk tidak ada absensi di hari pertama dan hari kedua. Cukup Bapak Ibu screenshot saja ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu ada buktinya bahwa Bapak Ibu sudah ikut. Jadi Bapak Ibu cukup di screenshot. Nanti pengumpulannya tugas akan ini pelatihan Bapak Ibu. Jadi harus ada tugas membuat buku digitalnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan dikumpulkan tanggal 5 Bapak Ibu ya. Nanti akan ada linknya, pertemuan pertama screenshotnya apa, tinggal kedua. Kemudian link link hasil bukunya itu di flipnya, misalnya nanti pakai flip HTML5, jadi linknya itu Bapak Ibu yang diupload, begitu Bapak Ibu ya. Cukup sekian Ibu, Bu Fitri, Ya, silakan ditutup. ya. Terima kasih Bapak Irul, Mbak Nasir. Saya bingung soalnya di SMA 4 beliau dipanggilnya Bapak Irul, sementara saya kenalnya Bapak Nasir. Ya, Bebas, bebas. Ba- bebas ya Pak ya. Hmm. Ya, mungkin Bapak untuk mempermudah Bapak atau Ibu mengerjakan atau menyicil tugas, tidak ada salahnya rekaman atau video webinar kita pada pagi hari ini sambil lalu di-share di grup Bapak. Mungkin ada Bapak atau Ibu yang mau langsung eh, dibuat atau diimplementasikan ya setelah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini ditutup, saya akan memberikan beberapa wejangan atau catatan kecil dari Bapak Sahrul tadi tentang bagaimana membuat buku cerita digital yang baik, yaitu yang pertama, pastikan dulu cover atau judul buku dibuat semenarik mungkin sehingga menarik minat pembaca untuk membacanya. Yang kedua, jangan terlalu banyak halaman agar tidak baca tertarik. Kemudian pastikan buku cerita bergambar. Tentunya dengan gambar dan warna tulisan yang menarik pula, Bapak Ibu ya. Jadi jangan monoton atau jangan menggunakan warna-warna yang kurang diminati oleh audiens ya. Bapak dan Ibu, mohon maaf jika ada beberapa tadi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, namun karena keterbatasan waktu yang kita miliki, saya harus meng-cut pertanyaan di sesi ini. Boleh besok dilanjut lagi, mungkin sambil lalu dikumpulkan pertanyaan-pertanyaannya. Tentunya besok kita akan kembali lagi dengan materi yang sama, namun pematerinya berbeda. Besok ada Bapak Muhammad Nasirullah yang akan memberikan materi lanjutan dari hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika ada salah kata dari saya, Fitrina Megawati, pada pagi hari ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Semoga puasanya lancar, Bapak Ibu. Oh, satu pantun, Bapak. Boleh tidak saya pantun? Boleh. Pantunnya Serena, Seremera. Apa, Pak ya? Oh, jangan, Bapak. Besok aja. Biar jadi penasaran besok saja. Ya, terima kasih Bapak Oh, Ibu. Selamat pagi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.